dengannya kepada orang tertentu bahwa dia termasuk penghuni neraka. Nggak boleh kita mengatakan orang itu termasuk penghuni neraka, sebab memungkinkan tidak berlakunya hukum yang ditetapkan pada orang yang melakukannya karena adanya penghalang yang kuat seperti dia taubat atau adanya kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukannya, atau ada musibah-musibah yang menghapuskan dosa, atau dia mendapatkan syafaat yang diterima dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa kita tidak boleh mengkafirkan seseorang dari ahlul kiblah, dari kaum muslimin karena perbuatan dosa mereka selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa itu. Dan tidak diragukan lagi bahwa bid'ah adalah dosa yang sangat jelas dan maksiat yang sangat nyata, dan dalil mengancamnya dan memerintahkan untuk menjauhinya sangat banyak sekali. Dan banyak sekali penjelasan para ulama tentang masalah ini. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari maksiat. Maksiat orangnya gampang dia untuk tobat, artinya mudah diingatkan dia untuk tobat. Tapi orang yang pelaku bid'ah sulit dia untuk tobat karena dianggap perbuatannya baik. Dan bahaya-bahaya bid'ah ini banyak sekali. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, kita berusaha untuk menjauhkan. Dan kita mohon kepada Allah agar kita tetapkan di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dalam keadaan mentauhidkan Allah, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan dari hadis Irbad bin Sariyah. Ada 9 poin yang dapat kita ambil, yang dapat kita kaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang masuk. Ya, tentunya tidak semua pertanyaan saya bisa jawab, dan ini sering saya sampaikan karena keterbatasan ilmu saya dan juga keterbatasan waktu. Dan satu orang satu pertanyaan, dan usahakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi lebih dahulu. Bagaimana menjawab syubhat tentang bolehnya meminta kekuasaan dengan dalil Nabi Yusuf? Dia tanya kepada orang itu, apakah antum sama dengan Nabi Yusuf? Tentang ilmu, tentang iman, tentang takwa, tentang adab, tentang akhlak, apa antum sama? Sedangkan jangankan antum, ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda, yang termasuk minas sabiqin al-awwalin. Kata Nabi ketika Abu Dzar minta jabatan, apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Abu Dzar, yang orang sudah tahu, orang minas sabiqin al-awwalin, yang dijamin dengan sorga. Innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati satakun wa inna satakun yaumal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kata Rasul kepada Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan ini amanah, kekuasaan ini amanah, jabatan ini amanah, dan sesungguhnya jabatan ini akan menjadi penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat kecuali orang-orang yang mengambilnya dengan jujur dan dia laksanakan dengan baik. Jadi harus perhatikan. Jadi dia dudukkan dirinya sebagai Abu Dzar lah, jangan Nabi Yusuf, Abu Dzar dulu. Bagaimana kalau antum sebagai Abu Dzar? Kata Rasulullah, ini innaha amanah wa innaha satakunu yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Jadi orang-orang yang mengatakan bolehnya kita berpolitik, tujuan mereka adalah kursi, jabatan, fulus, itu yang dicari, dunia. Sedangkan Nabi sudah ingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hendaklah kamu hati-hati kepada dunia dan hati-hati kepada wanita, kata Rasulullah.
Bagaimana taat kepada ulil amri sedangkan ulil amri tidak melaksanakan syariat Islam? Sekarang untuk bisa melaksanakan syariat Islam ini perlu kepada waktu. Perlu kepada waktu, tidak gampang. Makanya tanya kepada diri antum, antum sudah belum melaksanakan syariat Islam? Dan syariat Islam ini mencakup secara keseluruhan, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah. Bukan syariat Islam itu hanya sekedar qisas atau potong tangan atau cambuk atau rejam, bukan sekedar itu. Syariat Islam semuanya. Makanya disebutkan dalam surah Yusuf, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Berarti kalau orang mengatakan bahwa kita wajib menegakkan hukum, pertama kali apa? Tauhid. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah dan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Dalam surah Yusuf Allah berfirman dalam surah Yusuf. Jadi harus menegakkan syariat Islam. Jadi ketika kita menyuruh penguasa untuk menegakkan syariat Islam, kita dulu menegakkan syariat Islam. Dan kalau penguasa itu belum melaksanakan syariat Islam, kita bersabar. Bersabar. Terus kita laksanakan untuk diri kita dan keluarga kita. Karena kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak laksanakan syariat ini? Kenapa kamu tidak mentauhidkan Allah? Kenapa kamu tidak melaksanakan sunnah? Kenapa kamu berbuat syirik? Kenapa kamu berbuat... Ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan Allah tidak akan tanya tentang penguasa kita, siapa penguasa kita. Allah nggak akan tanya. Allah akan tanya tentang diri kita. Allah akan tanya bagaimana kita mengurus istri dan anak kita. Allah akan tanya bagaimana kita mengurus keluarga kita. Allah akan tanya apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Dan orang-orang yang mengatakan menerapkan hukum Islam, menegakkan syariat Islam, tanya kepada mereka, antum tegakkan tidak syariat Islam untuk diri antum? Sekarang antum ikut apa? Demokrasi. Demokrasi dari Islam atau bukan? Tanya kepada mereka. Bukan dari Islam. Loh kok antum masuk? Kata menegakkan syariat Islam. Akhirnya apa? Al-ghayah tubaril wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Yang penting apa? Kursi dapat. Bukan menegakkan syariat Islam. Setelah dapat kepemimpinan, tegakkan syariat Islam atau tidak mereka? Tidak. Tidak ada yang berubah. Kuburan yang disembah tambah banyak. Dukun-dukun tambah banyak. Apa yang berubah? Tidak yang berubah. Setelah mereka jadi pemimpin, setelah mereka menduduki kursi, nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi berarti itu sistem. Makanya kita rubah dulu diri kita dan keluarga kita. Allah akan rubah kaum itu. Ini Allah yang berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Golongan Khawarij menyebutkan bahwa Nabi menyebutkan Khawarij hanya neraka. Karena bagaimana Nabi sebutkan demikian? Ya jelas Nabi sebutkan demikian. Beliau menyampaikan tentang apa yang akan datang dari Allah. Karena beliau bukan berkata dari hawa nafsunya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang dikatakan Rasulullah semuanya benar. Ahlussunnah menjelaskan bahwa kita wajib taat kepada ulil amri. Meskipun ulil amri diangkat dengan cara demokrasi. Sedangkan demokrasi bukan dari Islam. Ini bagaimana? Kewajiban taat tetap taat. Hatta penguasa itu dia mengambil kekuasaan dengan cara kudeta yang tidak boleh menurut syariat Islam, atau dengan demokrasi, kewajiban kita taat, wajib taat. Urusan dia dengan demokrasi atau dengan kudeta, urusan dia dengan Allah. Urusan mereka dengan Allah. Kewajiban kita taat tetap wajib taat. Sebagaimana kita wajib taat kepada orang tua. Meskipun orang tua dia berbuat zalim, berbuat maksiat, seorang anak tetap wajib taat kepada orang tuanya. Urusan zalimnya orang tua, urusan maksiat orang tua, urusan dia dengan Allah. Kewajiban anak taat tetap kepada orang tua. Perhatikan yang seperti itu. Negara yang ada ini apakah negara Islam? Mesti ya, antum tanya diri antum tinggal di negara mana ini?